tatap muka di masa-masa sehat. Nah, menurut saya Ramadan harus dicari sisi celahnya di tengah pandemi ini. Ketika semua orang harus melakukan 5M, misalnya harus cuci tangan, harus pakai masker, harus mengurangi kerumunan, mengurangi mobilitas. Loh, Islam itu sudah biasa begitu, apalagi kebersihan. Tidak harus pandemi sudah cuci tangan. Karena kita baru sadar ternyata cuci tangan itu penting saat ini ketika ditutup maskernya. Oh, jangan ngomong sembarangan, gitu kan. Itu menurut saya ya, simbol bahwa kita harus lebih menjaga lisan, omongkan sesuatu yang produktif. Kalau ngomongnya macam-macam pakai masker kan mumet, Pak, bingung nih. Ngomongnya efektif, misalnya begitu. Kerumunan juga begitu. Datanglah kita pada tempat-tempat yang strategis yang bisa melakukan. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat tepat kita untuk menjadikan tidak hanya spiritual tapi secara relasional ini kita tingkatkan. Rasa takut terjadi bukan karena kenyataan yang terjadi, tapi karena bayangan di pikiran pada apa yang akan terjadi. Makasih ya. Melihat sekali lebih baik daripada mendengar ratusan kali. Mempraktekkan sekali lebih baik daripada melihat ratusan kali. Bukan mimpimu yang harus mengecil. Kemampuan dan keberanianmu yang harus membesar. Berani memulai hal baru, yakini segenap kemampuanmu. Awali mimpi besarmu, awali usahamu dengan mengajukan kredit usaha rakyat sekarang juga. Jamkrindo, solusi UMKMK menuju sukses. Saya percaya. Saya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Bangsa TV yang selalu ingin mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kami mempersiapkan beberapa video untuk mengisi bulan Ramadan dengan tema untuk berkegiatan di bulan Ramadan tetap kreatif, tetap produktif di dalam program Ramadan penuh makna. Saya beruntung bertemu dengan Profesor Dr. Imam Taufik MAG yang sehari-hari adalah Rektor Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo Semarang, yang sekaligus juga seorang ulama yang mungkin perlu kita dengar saran-sarannya supaya bisa menjalani ibadah Ramadan ini dengan penuh makna, penuh berkah. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, kabar baik, Pak Bambang. Iya. Oke. Apa saran Profesor agar umat Islam, khususnya para mahasiswa, tetap memanfaatkan waktu secara kreatif dan produktif di bulan Ramadan? Ya, Ramadan itu bukan bulan untuk melakukan kegiatan yang semula mobiling menjadi istirahat. Ramadan itu bukan masa-masa untuk tidur-tiduran atau sekarang itu rebahan. Musim rebahan. Ramadan itu spiritual adalah sebetulnya momentum yang sangat khas karena bisa menjadi akumulasi 11 bulan yang lain yang tidak terpenuhi. Dari sisi misalnya, dari sisi mengisi religi kita, wawasan keagamaan kita, jangan-jangan kosong, jangan-jangan kemudian tidak terpenuhi, jangan-jangan kita banyak dosa kalau sisi virtualnya, jangan-jangan banyak kasus. Saatnya Ramadan ini melakukan kegiatan-kegiatan yang reflektif dan kontributif,
lebih meningkatkan itu. Tetapi lepas dari itu semua, menurut saya Ramadan itu kan masa yang sangat panas. Ramadan itu bahasa Arabnya itu suasana yang panasnya luar biasa seperti di Mekah itu. Membakar dirinya, sampai setan aja dibakar katanya. Nah, karena itu anak-anak muda kita semuanya membakar diri, harus lebih bersemangat menjadikan Ramadan ini tempat untuk melakukan inovasi. Bagi mahasiswa misalnya, suasana pandemi COVID-19 ini bukan tantangan dan bukan kendala untuk kita berkreasi. Mohon maaf ini Pak. Misalnya kuliah tidak pernah kita dengan menggunakan teknologi secanggih ini. Pakai daring, pakai Zoom, pakai Google Meet, pakai apapun. Tapi sekarang semuanya bisa. Semuanya bisa. Dosen-dosen, para pimpinan, para gubernur, bupati, DPR nggak biasa menggunakan begini. Tapi sekarang cakep sekali lah. Ini kita bisa melakukan perselancaran yang luar biasa, komunikasi silaturahmi dengan berbagai mana pihak di dunia yang tidak mungkin kita melakukan tatap muka di masa-masa sehat. Nah, menurut saya Ramadan harus dicari sisi celahnya di tengah pandemi ini. Ketika semua orang harus melakukan 5M, misalnya harus cuci tangan, harus pakai masker, harus mengurangi kerumunan, mengurangi mobilitas. Loh, Islam itu sudah biasa begitu. Apalagi kebersihan. Tidak harus pandemi sudah cuci tangan. Karena kita baru sadar ternyata cuci tangan itu penting saat ini ketika ditutup maskernya. Oh, jangan ngomong sembarangan gitu kan. Itu menurut saya ya, simbol bahwa kita harus lebih menjaga lisan, omongkan sesuatu yang produktif. Kalau ngomongnya macam-macam pakai masker kan mumet Pak, bingung nih. Ngomongnya efektif misalnya begitu. Kerumunan juga begitu. Datanglah kita pada tempat-tempat yang strategis yang bisa melakukan. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat tepat kita untuk menjadikan tidak hanya spiritual tapi secara relasional ini kita tingkatkan. Kalau secara formal kuliah-kuliah masih berjalan di bulan Ramadan atau mungkin jadwalnya disesuaikan, Prof? Kalau di kampus di UIN Wali Songo Semarang ini karena kita mengikuti arahan dan anjuran pemerintah, dalam hal ini Pak Gubernur, Wali Kota sekaligus Kementerian Agama dan Mendikbud, kita memberlakukannya dengan model blended. Semester genap ini yang kita berlangsungkan mulai bulan Februari, itu kuliah di UIN Wali Songo dengan model blended. Jadi kami mengawali di antara kampus-kampus yang lain belum blended, kami sudah blended. Jadi misalnya mata kuliah praktikum yang khas ini sudah bisa masuk ke kampus. Dosen-dosen yang ngajar bisa dengan ke kampus. Kemudian bimbingan dan ujian skripsi, tesis, disertasi semuanya offline. Tapi sebagian besar kita memang online karena memang kondisi tidak memungkinkan. Bagi mahasiswa yang offline yang hadir di sini, hadir pun juga dengan menggunakan protokol kesehatan. Jadi tetap dia harus antigen, harus pakai masker, harus cuci tangan. Nah, Ramadan berjalan seperti biasanya. Kami ingin menjadikan khas, Pak. Jadi Ramadan itu karena puasa, kemudian ngeleh, lapar, jadwal dimodifikasi, menurut saya tidak perlu itu. Normal saja. Itu nanti berarti ada pembedaan. Dan ini kita sudah terbiasa dengan model working from home, from office ini sudah terlalu santai, ini rebahan terlalu banyak. Karena itu menurut saya ini berjalan seperti biasa, hanya mungkin kita mengikuti regulasi pemerintah soal jam kerja misalnya. Prof, selain di kampus, Prof Imam Taufik ini kan juga mengelola pondok pesantren kalau tidak salah, mengasuh pondok pesantren. Nah, ini kegiatannya apa? Apa yang tadi itu gabungan juga ada mahasiswa yang mondok di situ? Ya, secara ya mohon maaf ini bahasa saya ya tahadus bin nikmah, kita mensyukuri nikmat Allah. Jadi saya memang di rumah itu ada ratusan santri yang bersama saya. Yang ketika mahasiswa UIN Wali Songo itu libur tahun yang lalu online, anak-anak santri saya masuk semuanya. Tidak ada yang online. Karena sekali lagi tradisi pondok itu adalah tatap muka. Tatap mukanya bukan lewat Zoom. Tatap mukanya itu kalau Zoom ngaji, kuliah, videonya di-off-kan, tinggal turu, dosennya ngomong dewi, terserah. Nah, maksud saya bentuk keberkahan itu adalah tatap muka. Yang kedua, kita juga
Mensterilkan pesantren. Kalau santri-santri datang di tengah pandemi itu dengan sehat semuanya, datang sudah dengan prokes, dengan antigen, dengan swab, maka dia santri tidak boleh melakukan aktivitas keluar. Hanya cukup di pondok itu. Minimal sangat terbatas komunikasi dengan pihak luar. Menurut saya, faktor pandemi yang dikhawatirkan orang itu nggak akan terjadi. Itu satu. Oleh karena itu kemudian kami memang selama bulan Ramadan dan saat ini bahkan tentu melakukan aktivitas agak khas pesantren. Saya kalau pagi ya jamaah, kemudian ngaji kitab bersama anak-anak santri, kemudian setelah itu sampai selesai jam 6, itu saya jam 6 sampai jam 7 lebih atau setengah 8 waktu saya untuk anak-anak pondok, biar anak-anak pondok kalau ada yang konsultasi masalah apapun, termasuk juga para pengurus-pengurus dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kampus. Malam setelah Isya kami juga ada kegiatan pondok pesantren lagi. Menurut saya inilah yang menjadi rutinitas di samping aktivitas lain. Misalnya kita kegiatan di MUI Jawa Tengah, saya juga aktif di situ, kemudian di pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Menurut saya hal begini memang harus kita lakukan, apalagi di tengah suasana Ramadan nanti. Ya. Artinya di dalam bulan Ramadan ini kegiatan lebih meningkat, lebih intensif atau seperti apa? Kalau di pondok pesantren menurut saya biasanya lebih intensif. Karena misalnya ada target-target tertentu, ada beberapa kitab yang harus khatam. Kitab-kitab kecil yang harus khatam itu, yang lain mungkin tidak. Yang kemudian yang kedua, dinamikanya lebih hidup. Misalnya bagaimana merasakan buka bersama bareng, sahur bersama. Kemudian setelah itu juga mempersiapkan pembacaan rutinitas ibadah Ramadan itu, yaitu tilawah, terus Al-Quran. Tentu tidak seperti biasanya. Karena di pesantren dan sebagian besar umat Islam itu sadar bahwa bulan Ramadan ini bulan keberkahan yang tidak diberikan Allah di bulan lain kecuali bulan Ramadan. Tidak bisa disia-siakan. Kalau dianggap sama dengan bulan yang lain dari sisi ibadah ini, maka tentu ini kurang tepat. Tapi dari sisi produktivitas, jangan disalah artikan bahwa bulan Ramadan, bulan puasa, orang lapar, kemudian tidak produktif, itu salah. Hanya tidak makan saja sebetulnya. Biasanya di bulan Ramadan ini juga banyak pesantren-pesantren kilat, pesantren-pesantren pendek. Itu seperti apa itu, Pak? Ya, menurut saya ini kecerdasan orang-orang yang membuat desain pesantren kilat itu. Memanfaatkan waktu yang khas. Jadi Ramadan itu masa belajar. Sekali lagi dalam tradisi pondok, tradisi umat Islam, Ramadan itu bukan masa leyeh-leyeh atau leha-leha, tapi masa yang intensif belajar, ngaji, golek ganjaran, golek berkah. Karena itu kalau pondok yang selama ini tidak ada, tiba-tiba ada kelompok tertentu atau madrasah atau sekolah mengadakan pesantren kilat. Ini momentum yang menurut saya tadi pimpinannya cerdas itu. Jadi anak-anak santri, anak-anak siswa dikumpulkan untuk belajar dengan dikasih ilmu-ilmu tentang ilmu dasar atau tentang fikih, hukum Islam, tentang akhlak, kemudian tentang muamalah, bagaimana relasi antara umat Islam dan yang lainnya. Ini tentu akan lebih baik. Hanya problemnya memang model-model begitu memang harus ada istiqomahnya, follow up-nya. Jadi harus tindak lanjutnya ada check and recheck, tidak selesai hanya di pesantren kilat saja. Prof, di masyarakat kita, terutama saya tidak tahu ya di Indonesia yang lain, tapi paling tidak di Jawa, itu kan banyak yang memanfaatkan Ramadan itu untuk ziarah kubur misalnya. Tapi ada juga yang justru Ramadan tidak boleh, jadi harus sebelum masuk Ramadan ziarahnya itu. Kalau menurut Prof Imam seperti apa? Ya, aktivitas Ramadan itu sebetulnya sekali lagi tidak terbatas hanya pada kegiatan Ramadan yang khusus, sementara ibadah di luar Ramadan itu boleh, di Ramadan tidak boleh. Hampir sama. Kegiatannya ibadah apapun bisa dilakukan di Ramadan. Tapi intensitasnya harus ditambah. Kalau saya malah begitu. Sekarang misalnya konteks ziarah kubur, Pak. Tidak ada larangan untuk melakukan ziarah kubur di bulan Ramadan. Malah menjelang Ramadan, tradisi umat Islam itu ada ziarah masif di mana-mana, ya, yang kita kelar dengan ruh, dengan arwah, kirim jamak sampai ruah, namanya, makanya bulannya bulan ruah. Hari-hari ini betul, bis-bis masih datang di Sunan Kudus, Sunan Jeporo, Sunan
Kalijogo dan lain sebagainya. Bagian dari karena Ramadan mereka akan fokus pada ngaji. Hanya persoalan tidak biasa ziarah di bulan Ramadan saja, karena mereka ingin fokus lalu poso-poso lungo ngeleh kan gitu kan. Nah, itu saja, hanya persoalan ingin membuat Ramadan ini eksklusif, punya arti yang bermakna dengan ngaji, dengan sedekah, dengan baca Quran, tidak dengan ziarah. Nah, ini hanya beda kita memahaminya saja. Baik, Prof. Apa saja yang masih disunahkan untuk dilakukan pada bulan Ramadan? Ya, yang menurut saya yang perlu kita kembangkan atau kita tingkatkan dari umat Islam adalah membaca Al-Quran. Tadi saya sebut berkali-kali, tetapi kenapa membaca Al-Quran itu penting? Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan itu ada satu hari yang lebih berkualitas daripada 1000 bulan, yang disebut dengan yang disebut dengan hari Lailatul Qadar. Itu ada nuzul Quran, tempat hari turunnya Al-Quran yang mengatakan sebagian ada tanggal 17 Ramadan. Artinya dunia bisa menjadi cerah hari ini, Islam bisa menjadi cerdas dan menyebar ke seluruh dunia, umat Islam bisa paham tentang halal haram, baik buruk, hitam putih. Itu semuanya karena Kanjeng Nabi membawa Al-Quran. Refleksi paling tepat adalah di bulan Ramadan itu dengan mengakses langsung Al-Quran dengan cara membaca. Kalau nggak paham dengan cara tadabbur, membaca terjemahannya, kemudian mencari tafsirnya, artinya. Tapi ada catatan, memahami Al-Quran jangan sendirian. Jangan guru yang tidak jelas sanadnya. Misalnya Google. Misalnya. Google itu kalau websitenya jelas milik siapa, tidak masalah. Tapi kalau abal-abal, kalau hoax, kalau nggak jelas, derawasi, mengkhawatirkan. Nah inilah bulan Ramadan itu adalah meningkatkan membaca Al-Quran. Yang kedua, meningkatkan kepedulian sosial dengan cara berderma, memperbanyak sedekah dan infak. Ini masa-masa menambah empati, ya kan? Di tengah hari-hari yang sulit seperti ini, sedekah sangat penting. Apalagi bulan Ramadan akhir dipuncai dengan namanya zakat fitrah. Zakat fitrah. Dan masih banyak lagi yang lain di samping ibadah yang vertikal, sholat, puasa dan lain-lain. Menurut saya ini yang menjadikan Ramadan itu lebih ceria. Prof, ini di tengah Ramadan ini nanti kan ada sedikit kegelisahan atau apa ya, karena pemerintah melarang untuk mudik ya. Bagi beberapa sebagian besar masyarakat kita kan masih sesuatu yang ditunggu-tunggu dalam setahun ini. Nah ini kira-kira bagaimana ini mengganti atau mengisi kegiatan yang tidak boleh dilakukan itu? Ya, jadi ini memang satu sisi kita bisa maklumi ya, karena pandemi yang belum berakhir, biasanya potensi penyebarnya itu setelah bepergian kemana-mana. Jadi dari sisi aspek ini kita memang patut mendukung program pemerintah, yaitu melakukan meminimalisir penyebaran COVID itu dengan tidak melakukan mudik dari hari yang padat. Kalau tidak padat nggak apa-apa. Bagi saya begini, mudik itu sebetulnya adalah ungkapan Idul Fitri yang khas Indonesia, dengan cara silaturahmi dengan modelnya sendiri-sendiri. Orang-orang Jakarta di luar negeri atau di negara kampung-kampung atau tempat-tempat yang unggul agar bisa menerima datang dari kampung aslinya. Itu bukan sekedar silaturahmi biasa, tapi ada aspek spiritual dan aspek budaya. Karena menurut saya akan lebih tepat sebetulnya diatur, dikelola dengan regulasi yang sangat ketat, tidak dilarang. Kalau ini memang tidak dilarang lah, intinya begitu. Tapi kalau ada larangan, memang ada implikasi hukuman. Nah, saat ini dalam rangka konteks mengurangi penyebaran itu, memang harus kita sadarkan. Sekarang banyak sarana-sarana untuk bersilaturahmi. Ya, kalau masih memungkinkan tatap muka seperti ini, lewat Zoom, lewat video call, kenapa tidak? Ngomong-ngomong juga biasa. Kalau sekedar mau kasih angpo ketika dari Jakarta pulang, transfer, gitu kan? Sekarang banyak solusinya itu. Tetapi juga dalam hal ini mungkin perlu diberi solusi. Bagaimana orang-orang yang memang harus tetap mudik karena
karena apa namanya? Karena tadi memahami ini sebagai sebuah budaya yang khas, yang mungkin setahun sekali dengan cara-cara yang khusus itu. Jadi menurut saya penggantinya memang harus kita lakukan dengan cara mengemas silaturahmi dengan lebih intensif. Kita memahami silaturahmi tidak hanya di bulan suci Ramadan dan Lebaran, tapi silaturahmi bisa kapanpun dan dimanapun. Menurut saya begitu. Ya, baik Prof, mungkin masih ada yang ingin disampaikan untuk melengkapi apa yang paling ideal untuk mengisi bulan Ramadan, termasuk nanti silahkan mungkin mengucapkan selamat ibadah Ramadan. Silakan Prof. Oke, terima kasih. Jadi kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah dan Indonesia, khususnya masyarakat Muslim, mari kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan gegap gempita, penuh kebungahan, penuh kegembiraan. Karena salah satu ciri umat Islam adalah menyambut bulan suci Ramadan dengan gembira. Itu kunci pertama agar selanjutnya bisa kita nikmati ibadah-ibadah itu. Tapi kalau sudah gundah gulana, susah, apalagi Ramadan wis teko sesuk kas bodo durung sapa-apa ranti duit pandemi. Wah, ini harus dihilangkan. Cara yang khas adalah bunga. Menurut saya kita sambut itu karena di balik kebungaan itu adalah puncaknya segala macam aktivitas kita akan lancar di bulan suci Ramadan. Karena itu saya Imam Taufik, Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo, menyampaikan selamat menyambut dan melaksanakan aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan tahun 2021, tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan puasa kita inspiring, puasa kita menjiwai untuk menjadi insan-insan yang mutakin, yang bermanfaat untuk keluarga, bangsa, dan negara. Apalagi di tengah masyarakat yang butuh profiling, contoh, dan komitmen kita semua. Ya, terima kasih Profesor Dr. Imam Taufik MAG, Rektor Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo Semarang, yang telah hadir bersama kami di Bangsa TV di dalam program Ramadan Penuh Makna. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur ya, aku bangga loh sama kamu. Ah, biasa aja kali, Rin. Kamu hebat, akhirnya berani memulai usaha open PO brownies keju resep andalanmu. Begitulah, Rin. Mungkin momennya baru dapat sekarang. Kenapa nggak dari dulu sih? Brownies keju bikinanmu endes banget. Panjang ceritanya, Rin. Keputusan aku untuk fokus memulai usaha brownies ini selalu ada aja kendalanya. Beresin skripsi lah, lembur kerja, bantuin Reno bikin tugas akhir, makan malam bareng. Ih, aku gak ada apa-apa kok sama dia. Percaya Mbak Chef Gendis. Terus kenapa akhirnya kamu bisa yakin memulai usaha ini? Sekarang aku punya modal yang kuat, Rin, dan dijamin. Dijamin siapa, Dis? Jamkrindo, jaminan kredit Indonesia. Setiap modal usaha kredit usaha rakyat mendapatkan penjaminan Jamkrindo. Awali usahamu, tumbuhkan bisnismu. Jamkrindo, solusi UMKM menuju sukses. Silakan dicoba. Dijamin endes. Kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, dimanapun berada, saya sudah tentu selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan, ibadah puasa, dan dengan rangkaian seluruh ibadahnya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, diselamatkan oleh Allah SWT dari wabah corona, dan senantiasa terjaga iman dan takwa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.